Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena ini perdana melayani di gereja kita. Saya seperti yang tertulis di warta, bernama Pendeta Ferdinand Fernando Silain. Saya sudah berkeluarga. Istri saya bernama Santi Luciana Sitorus. Jadi kami berdua orang Batak, ada marganya. Saya marga Silain, istri saya Sitorus. Sudah dianugerahkan seorang anak laki-laki dan mereka beribadah bersama kita saat ini. Dan juga ketepatan setelah nanti pulang dari gereja ini, kami langsung tembak pulang ke kampung halaman. Makanya saya juga bersama dengan salah seorang mahasiswa kita dan juga teman kita dari Muslim yang menemani kami akan berangkat perjalanan. Doakan supaya kami bisa sampai selamat dan pulang lagi ke Palembang dengan selamat. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Saya melayani di HKBP Efrata Lorok yang dominan mahasiswa-mahasiswi Unsri. Jemaat dan majelis HKBP Efrata Lorok menyampaikan salam kepada jemaat yang hadir beribadah pada saat ini. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti yang diarahkan oleh tema khotbah di pertukaran pelayan firman PGI wilayah Sumsel, didasarkan pada Filipi pasal 2 dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita semua. Dikatakan firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup, setiap orang mendambakan, menginginkan, mengharapkan, dan juga mengusahakan sukacita. Setiap orang begitu dia terlahir, dia akan usahakan dirinya untuk bersukacita. Termasuk kita yang hadir pada hari ini, pasti kita berusaha, kita bekerja, kita berdoa, kita berteman, kita berkeluarga, dan apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk mendapatkan sukacita. Apapun itu. Ketika sudah berkeluarga, bagaimana anak saya berhasil, saya juga ikut bersukacita. Dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini, bagaimana yang kita rasakan Bapak Ibu? Bagaimana pencapaian kita di dalam mendapatkan sukacita? Saya bertanya, apakah sekarang pekerjaan kita sudah menghasilkan sukacita? Apakah doa kita sudah menghasilkan sukacita? Apakah teman kita sudah memberikan sukacita? Apakah suami atau istri kita sudah memberi kita sukacita? Dan apakah pekerjaan kita yang kita lakukan setiap hari selama bertahun-tahun ini sudah memberi sukacita kepada saya dan juga keluarga? Nah, ini pertanyaan yang bisa kita renungkan. Ini gambaran hidup kita. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya. Ketika saya mengusahakan itu, saya yakin setiap orang pun yang bekerja pasti mengalami tahap jenuh. Nah, apakah di situ kita kehilangan sukacita? Itu kembali kepada diri saya. Sama seperti ketika orang muda, ini pengalaman saya juga, dan saya yakin ini pengalaman Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Ketika masa muda, kita menginginkan bahwasanya cepatlah saya berkeluarga. Ketika saya berkeluarga nanti saya punya anak. Anak saya nanti punya cucu lagi.
Terus. Nah, kenyataan, apakah semua anak-anak kita sudah memberikan sukacita? Apakah ada anak kita yang masih memberontak atau melawan kita? Nah, inilah realitasnya. Ini kenyataan yang terjadi. Nah, untuk lebih merenungkan ini lagi, saya mau membawa kita dalam sebuah ilustrasi. Ada seorang pendeta yang memberi pertanyaan kepada jemaatnya ketika berkhotbah. Jadi pendeta ini bertanya, pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Jemaat ada yang menjawab, orang tua, sahabat, pacar, dan orang-orang yang kami kasihi. Namun pendeta itu menjawab, tidak, bukan itu. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ketika manusia lahir, yang paling dekat pada dirinya adalah kematian. Pendeta kemudian memberi pertanyaan. Tadi yang paling dekat, sekarang apa yang paling jauh dari diri kita selama kita di dunia ini? Ada jemaat yang berkata Papua, Cina, ada yang berkata lagi bulan, bintang, dan lain sebagainya. Pendeta meralat lagi, jawabannya kurang tepat. Yang benar adalah masa lalu. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Pendeta kembali bertanya, jauh dekat sekarang yang berat. Apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, baja, besi, gajah, dan barang-barang yang berat lainnya. Pendeta kemudian menganulir lagi, bukan itu. Yang paling berat adalah berjanji. Selanjutnya pendeta bertanya, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab tadi angin, kapas, debu, dan lain sebagainya. Kembali diralat. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan ibadah. Ada dua pertanyaan lagi. Apa yang paling besar di dunia ini? Ada yang menjawab gunung, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Pendeta kembali meralat. Yang paling besar di dunia ini adalah persatuan. Yang paling besar di dunia ini adalah persatuan. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Ini intinya. Apa yang paling kecil di dunia ini? Ada yang menjawab semut, amuba, bakteri. Tapi suaranya sudah semakin kecil karena 5 pertanyaan semuanya tidak tepat. Namun pendeta kembali menjawab, yang paling kecil di dunia saat ini adalah perdamaian. Yang paling kecil di dunia saat ini adalah perdamaian. Kita lihat melalui gambaran tadi Bapak Ibu. Pendeta tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwasanya manusia saat ini sudah sering tidak tepat menempatkan prioritas kehidupan. Bagaimana ketika kita sudah tidak tepat lagi menempatkan prioritas kehidupan, bisa jadi tujuan saya untuk mendapatkan sukacita justru yang didapatkan adalah sukacita yang semu. Sukacita yang sekejap dapat hilang. Sukacita yang mungkin saja berbalik bisa menjadi duka cita. Ketika prioritas kehidupan tadi salah diletakkan. Oleh sebab itu, ini juga yang dipahami dan diluruskan oleh Rasul Paulus ketika jemaat di Filipi, mereka mencari bagaimana kebenaran di dalam Tuhan. Paulus katakan sehati sepikir. Padahal ketika Paulus mengatakan itu, posisi Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Namun yang lebih kuat lagi yang diarahkan Paulus ketika kita membaca Filipi 4 ayat 4. Bagaimana bunyinya? Bersukacitalah senantiasa. Coba kita baca satu orang. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini yang mau dibawa kepada kita. Padahal posisi Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Sangat luar biasa. Pengajaran yang ditempatkan Paulus kepada jemaat. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada saat ini dan juga tema bulan Okumene yang kita rayakan, kita akan melihat ada 2 garis besar
yang mampu membawa kita untuk sebuah perenungan sebelum kita lakukan. Yang pertama, sehati sepikir di dalam Kristus. Terlebih dahulu, sehati sepikir di dalam Kristus. Bagaimana cara memahami ini? Saya bawa lagi dalam realitas yang nyata. Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak punya perasaan? Tidak mungkin ya, karena setiap orang memiliki perasaan. Anak kecil saja baru lahir, kenapa dia nangis? Karena dia punya perasaan. Padahal dia belum tahu apa-apa, dia nangis. Karena ada perasaan dalam diri dia. Tapi semakin matang, semakin dewasa seseorang, semakin pandai menyembunyikan dan juga merahasiakan perasaannya. Anak-anak adalah salah satu contoh yang belum mampu menyembunyikan perasaan. Namun orang tua, meskipun kalau seandainya ada kerabatnya yang meninggal, dia tidak menangis, itulah kepandaiannya untuk menyembunyikan perasaan. Tapi bukan berarti perasaan itu tidak ada. Kita semua manusia memiliki perasaan. Tapi seringkali perasaan itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena disimpan dan disembunyikan. Tapi bagaimanapun orang sepandai-pandainya dia menyembunyikan perasaan, perasaan itu kemudian akan keluar. Keluar dari mana? Dari dalam hati. Berarti hati mempunyai peran kunci di dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan hati, perasaan, berarti hati adalah tempat di mana terjadinya segala perasaan. Hati juga menjadi tempat menyimpan segala perasaan. Hati adalah tempat lahirnya tabiat seseorang. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena tidak ada yang lebih lembut dari hati dan tidak ada yang lebih keras dari hati. Hati-hati dengan hati. Ini adalah istilah figuratif dalam budaya kita. Kalau ilmu kesehatan berbeda lagi hati itu. Tapi hati yang mau kita katakan adalah istilah figuratif yang menggambarkan bagaimana hidup saya harus memiliki hati. Hati memiliki peranan penting, baik itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan dimanapun kita berada. Namun, kenyataan mengatakan, seringkali manusia berhati batu. Dan juga hanya mengikuti kata hatinya sendiri. Manusia sering berhati batu dan hanya mengikuti kata hatinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Konflik. Ini yang dihindari Paulus. Kita katakan, ada suami dan ada seorang istri. Mengapa mereka bisa bertengkar? Coba di sini yang sudah berkeluarga, kaum ibu, pernah bertengkar dengan suaminya? Pernah. Yang tidak pernah coba angkat tangan? Ada? Oh, tidak ada. Kalau ada yang belum pernah bertengkar sama suaminya atau sama istrinya, ada yang perlu diperiksa. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Yang pasti, suami dan istri pasti pernah bertengkar. Karena apa? Salah satu di antara suami atau istri di sini tadi, dia kadang hanya ingin dimengerti, hanya ingin dipahami, hanya ingin kemauannya saja yang dimaui. Apalagi kan sering kalau kita ikuti dunia media sosial, sudah banyak itu yang mau menyindir-nyindir perempuan. Kalau perempuan sudah diam, mulailah laki-laki stres. Kenapa? Ya kadang kita nggak tahu perempuan diam itu marah atau pengen ini atau pengen itu. Ya nggak ibu-ibu. Kalau sudah diam ibu-ibu, kami laki-laki atau suami itu bingung. Jangan sampai sering diam ya. Kalau diam sudah selesailah perkara. Kalau seperti itu. Nah, ini kenapa istri diam? Ya pengennya suami dulu lah yang datang atau pacarnya dulu yang datang. Tanya kenapa? Sudah ditanya, datanglah si perempuan ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pergilah suaminya atau pacarnya tadi. Itulah kan, nggak ada pengertianmu. Nggak mau kau tanya, kau tahu kan kenapa aku sekarang? Ya kau kan tidak bilang. Inilah cekcok-cekcok sederhana yang sering terjadi antara suami dan istri dan antara orang-orang yang berpacaran. Begitu juga orang tua dan anak. Kalau masih anak-anak, enak.
mendidik anak kalau dia masih kecil. Tapi dia semakin dewasa, dia tidak mau lagi diperintah. Dia tidak mau lagi disuruh. Mama ini, saya kan sudah besar. Saya sudah punya hak sendiri. Saya sudah punya pikiran sendiri untuk melangkah. Saya sudah punya pilihan hidup. Terjadi pertengkaran. Dan lain sebagainya. Inilah perselisihan sederhana. Karena apa? Ini masalah hati. Bukan masalah yang lain. Ini masalah hati. Saya mau bertanya lagi kepada yang sudah berkeluarga. Tadi ibu-ibu saya tanya, sekarang bapak-bapak. Coba di dalam hati seorang suami. Dalam hati seorang suami pernahkah muncul sebuah perkataan bahwasanya dalam tanda kutip hampir menyesal menikah dengan istrinya? Ada? Karena dia cerewet sekali, karena dia selalu marah-marah. Ada bapak? Nggak usah lah, nanti jadi bertengkar kalau dikasih tahu. Cukup simpan dalam hati saja. Simpan dalam hati. Mungkin. Ibu-ibu juga gitu kan? Siapa tahu, tapi simpan aja dalam hati. Yang mau saya katakan, bagaimanapun itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tahu, ketika si suami dan istri itu sudah diresmikan dalam sebuah pemberkatan pernikahan, Tuhan tahu kalau si suami ini marah-marah, ada istrinya yang memberi kelembutan. Kalau ketika istri ini cerewet, ada suami yang mau mengalah. Tuhan sudah tahu duluan hati kita. Sudah tahu hati kita. Makanya pas pasangan kita itu. Jangan ganti-ganti. Jangan lagi ada kata menyesal. Ya sudah, tahan aja dulu hari ini. Itu juga proses belajar. Semakin sering bertengkar, disitulah semakin belajar bagaimana hatinya dan hati saya. Karena kita kan pandai menyimpan perasaan. Di situ kita belajar di mana kuncinya untuk membuka hati seseorang itu. Nah, sekarang itu hubungan kita kepada manusia. Kalau dikatakan sehati sepikir di dalam Kristus, wow. Apakah kita bisa sehati sepikir di dalam Kristus? Jawabannya dua. Bisa tidak? Bisa ya. Kenapa tidak? Ya mustahil lah, kita kan orang berdosa. Kita manusia yang hina. Kok bisa kita sehati sepikir di dalam Kristus? Kok bisa saya bersama dengan Kristus satu hati, satu pikiran? Sebenarnya itu mustahil. Tapi bisa juga ya. Karena apa? Karena Injil. Karena Injil Kristus yang kita hidupi adalah Kristus itu sendiri. Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita hidup di dalam hati Kristus. Karena Kristus telah meletakkan hati di dalam diri kita. Ini kata kuncinya. Kalau kita hidup dengan karakter Kristus, kita sudah sehati sepikir di dalam Kristus. Bagaimana? Contoh-contoh sederhana. Ini sebuah ajakan. Ini ajakan. Jangan kita katakan bahwasanya, aku belum pernah lihat Tuhan Yesus kan di surga. Ada lagi yang bilang, tidak, Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Bingunglah mereka. Yang mana yang benar? Tuhan Yesus di surga atau dalam hati? Ada lagi berdoa di sana, enggak, Tuhan Yesus ada di Palembang. Tuhan Yesus ada di sini. Jadi di mana sebenarnya letak Tuhan Yesus itu? Ini harus kita bawa dulu dengan nyata. Ternyata sehati sepikir di dalam Kristus adalah ajakan kepada kita mau merasakan apa yang dirasakan Kristus. Di situ Kristus hadir dalam diri kita. Bukan hanya ketika kita berdoa. Jangan-jangan berdoa saja kita, ya Tuhan Yesus, belum tentu pikiran kita kepada Tuhan. Bisa jadi pikirannya ke tempat yang lain. Jujur kita? Jujur. Kita sering seperti itu. Apalagi kalau malam mau tidur, kadang-kadang sudah ngantuknya, pokoknya berdoalah. Ujungnya belum sempat amin, sudah tertidur. Ada yang pernah seperti itu? Ada ya, pasti ada itu. Itu tadi. Nah, ajakan ini mau dibawa merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus, membela siapa yang dibela oleh Kristus, menolong siapa yang ditolong oleh Kristus, menangisi apa yang ditangisi oleh Kristus, peduli dengan apa yang dipedulikan oleh Kristus. Injil inilah kata kuncinya. Bagaimana kita memahami karakter Kristus ketika Tuhan Yesus mau datang kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang merasa mereka tertindas. Perasaan Tuhan Yesus ada pada mereka. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga Kristus itu hidup. Karena apa?
kita sudah diberikan hati oleh Kristus. Hanya ini saja kita hidupi. Ternyata Kristus itu ada dalam diri kita. Apakah itu mudah? Ternyata tidak mudah. Ini sulit. Oleh sebab itu, selagi kita masih hidup, hidup ini adalah belajar. Selalu belajar, selalu belajar. Sama seperti di dalam rumah tangga, selalu belajar di dalam pertengkaran, kita juga belajar. Saya pernah katakan, Bapak Ibu pernah kecewa? Pernah? Bersyukurlah bahwa kita pernah kecewa. Saya katakan bersyukur kita pernah kecewa. Kenapa? Di dalam kekecewaan kita akan mulai evaluasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita mau melihat ke depan supaya saya tidak kecewa lagi. Di dalam kejatuhan kita kepada dosa, di situ kita merefleksikan diri, mengevaluasi diri, melihat apa yang harus saya lakukan lebih baik lagi. Dan inilah yang harus kita lakukan. Ingatlah, sehati, sepikir di dalam Kristus ada pada Injil. Dan Injil ini ada sebuah kesimpulan 3 kata. Sebenarnya ada kesimpulan dari Injil itu 3 kata. Tuhan mengasihi kita. Inilah kesimpulan Injil. Kalau kita mau Kristus hadir dalam diri kita, kita ingin ingat Injil, Tuhan mengasihi kita, Kristus ada dalam diri kita. Berarti tugas kita ngapain? Mengasihi orang lain. Karena Kristus sudah hadir dalam diri kita. Inilah kehidupan dari Injil. Inilah yang pertama. Yang kedua yang mau disampaikan firman Tuhan pada kita adalah, setelah kita sehati sepikir di dalam Kristus, barulah sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Sehati sepikir untuk kepentingan bersama, dan inilah yang menjadi tema utama perayaan bulan Okumene PGIW Sumsel pada hari ini. Dan bagaimana cara memahami ini? Kita mau jujur lagi. Saya sering, lebih baik di gereja kita jujur, kalau di rumah susah jujur. Kalau di gereja jarang itu berbohong ya. Saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu merasakan rumahnya seperti neraka? Pernah? Atau seperti ruang angkasa? Kenapa saya bilang ruang angkasa? Sering ada UFO, piring melayang. Pernah? Ya nggak usah dijawab, dalam hati saja. Yang penting jujur. Kalau pernah ya pernah, kalau tidak ya tidak. Seringkali kita berhadapan dengan orang dan kita merasakan seperti berada di neraka. Seperti berada di neraka, di rumah tidak nyaman, ini aja saya jumpa juga buat pusing, apalagi yang kerja, ada yang kerja di Pertamina ini kan, rata-rata ada yang kerja di Pertamina ini, misalnya bosnya terlalu keras, bosnya terlalu seperti ini, atau anak buahnya tidak beres kerjanya, atau lain sebagainya, cuman ditengok saja buat suntuk, seperti neraka. Sebaliknya, ada juga yang ketika bertemu dengan orang lain, merasakan seperti bertemu dengan malaikat-malaikat di surga. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu kalau lihat Bapak Penatua di sini ataupun Bapak Pendeta, mungkin wah inilah hamba-hamba Tuhan. Melihat mereka saja hati saya sudah sejuk. Nah, ini kenyataan. Kita bisa melihat orang lain dan merasakan itu seperti di neraka atau sebaliknya seperti di surga. Kenapa bisa seperti itu? Itu tergantung persepsi kita. Itu tergantung persepsi kita. Kalau dikatakan sehati, sepikir, bagaimana supaya kita bisa sama-sama. Kalau dari jemaat ini saja, bisa kita sehati sepikir, pasti kepentingan bersama dalam gereja ini bisa terjadi. Dan saya mau katakan lagi, kembali kepada hati. Ada yang bisa jawab, kualitas terendah manusia adalah di mana letaknya? Kualitas terendah manusia, tahu nggak Bapak Ibu? Ketika dia tinggi hati. Kualitas terendah manusia ketika dia tinggi hati. Sebaliknya, kualitas tertinggi manusia ketika dia rendah hati. Kalau kita sudah samakan persepsi itu dan kita lakukan, yakinkan gereja ini akan menjadi berkat bagi sesama. Satukan pikiran kita. Dan orang yang teguh menghadapi badai adalah orang yang paling lembut hatinya, bukan yang paling keras. Justru orang yang paling keras itulah yang gampang rapuh. Sama seperti kaca, kalau sudah jatuh ya berkeping-keping, tapi lihat air. Di mana saja dia akan bisa mengikuti tempatnya.
Inilah hati yang betul-betul lembut. Kita akan mampu menghadapi badai. Kita satukan persepsi kita. Itulah sehati. Bagaimana sekarang? Sepikir. Masalah pikiran kita. Banyak orang yang katakan, sekarang kita harus jauhkan pola pikir yang negatif. Betul. Tapi jauh lebih baik tidak hanya berpikir positif, tetapi berpikir konstruktif. Pikiran kita harus membangun. Bukan hanya positif, tidak, tapi harus membangun. Saya melangkah untuk sebuah kebangunan. Saya mengajari anak-anak saya untuk sebuah kebangunan. Tapi jangan bangun tidur, yang pertama dibuka handphone. Ataupun mau tidur, sebelum tidur yang dibuka handphone. Udah salah lah, bukan konstruktif lagi pikirannya. Itu sudah tidak bisa melepas lagi apa yang menjadi pekerjaannya. Kalau pikiran konstruktif, hal yang paling sederhana yang dilakukan orang-orang yang berpikir konstruktif adalah tidur yang berkualitas. Tidurnya berkualitas. Karena sekarang sudah banyak orang tidur tidak berkualitas. Lihat, jujur kita. Siapa yang bangun, tidur, langsung duduk, lipat tangan, berdoa. Sudah semakin berkurang orang-orang seperti itu. Kenyataan sekarang, bangun tidur, di mana? Oh, ini. Betul kan? Udah ketawa ini. Siapa tahu seperti itu. Mau tidur pun seperti itu. Dicek dulu notifikasi kan. Mau tidur, oh nggak ada yang nelpon, ya sudahlah, dimatikan. Itu pun ditaruh handphonenya di samping kepala. Siapa tahu nanti ada telepon. Siapa tahu nanti ada WA yang masuk. Ini tadi. Akibatnya apa? Akibatnya tidur kita tidak berkualitas lagi. Karena apa? Ya sudah seperti itulah. Tidak satu pikiran. Pikiran kita sudah kemana-mana. Sekarang family time keluarga, pergi keluar, laporan pertama kali ke siapa? Ke Facebook. Jalan-jalan nih, kata. Healing biar nggak pusing, kata. Simpan di Facebook dulu, sudah penuh memori, kata. Nggak tahu, saya juga kadang seperti itu sih, supaya ada kenangan kan. Tapi yang parah, kalau misal dia kesal sama orang, dibuat di Facebook. Kesal kali aku sama suamiku. Rupanya sekarang Facebook kan setiap tahun ada kenangan. Tiba-tiba pas dikasih Facebooknya ini, dilihatlah, 1 tahun yang lalu aku pernah marah kali sama suamiku. Jadi diingat lagi, gara-gara inilah. Padahal nggak ada masalah, tiba-tiba marah lagi si istri tadi. Karena apa? Kenangan tadi yang muncul di tahun yang lalu. Makanya hati-hati. Hati-hati sekarang untuk menunjukkan kualitas kita melalui pikiran-pikiran yang konstruktif. Kalau family time, singkirkan ini. Fokus dengan keluarga. Sama-sama saling membangun. Jangan lihat Bapak Ibu, kalau kita saja memberi contoh kepada anak-anak kita lebih fokus kepada handphone. Lihat anak sekarang, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang handphone. Betul? Betul. Karena apa? Mau tiba-tiba datang anaknya. Pak, tunggu dulu. Belum selesai ini. Kata bapaknya atau kata ibunya. Ini akan terus. Artinya, pikiran yang konstruktif, mulailah hal-hal yang membangun dalam diri kita. Sehingga diri kita, kelompok kita, keluarga kita, persekutuan kita menjadi berkat di dalam kepentingan bersama. Tuhan Yesus menguatkan kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa.